jadilah 100% Indonesia dan 100% warga gereja Katolik yang baik dan benar. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita, bangsa Indonesia, sungguh bersyukur karena boleh merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Demikian pernyataan sikap para pendiri bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain hak sebuah bangsa, kemerdekaan itu adalah hak asasi setiap individu tanpa memandang bangsa, suku, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Namun apakah kemerdekaan atau kebebasan itu sesungguhnya? Sabda Tuhan hari ini berbicara tentang kemerdekaan yang lebih mendasar dari sekadar lenyapnya faktor-faktor eksternal yang memasung kemerdekaan seseorang. Bangsa Yahudi pada zaman Yesus kehilangan kemerdekaan akibat penjajahan Romawi. Salah satu hal yang memberatkan mereka itu adalah kewajiban membayar pajak kepada Kaisar Roma. Orang Farisi dan orang-orang Herodian memainkan isu sensitif ini untuk menjebak Yesus. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Dan Tuhan Yesus itu tidak sekadar menjawab ya atau tidak, boleh atau tidak. Karena jawaban demikian hanya menjerumuskan dirinya ke dalam permainan licik dua kelompok ini. Jika Yesus menjawab boleh, maka dia akan dianggap pengkhianat bangsa dan agama oleh kelompok Farisi yang menolak membayar pajak kepada Kaisar. Jawaban sebaliknya pun akan menjadi alasan bagi kelompok Herodian, itu adalah para pengikut Herodes, untuk melaporkan Yesus kepada penguasa Romawi sebagai seorang pemberontak. Tampaknya Yesus tahu kalau mereka menolak atau berkompromi terhadap penjajah bukan karena ingin menghormati Allah, tetapi ingin menjamin kepentingan mereka sendiri. Yesus menantang mereka untuk menerima fakta sebagai bangsa terjajah yang juga mengalami banyak hal baik dari penjajah. Selain itu, Yesus menyadarkan mereka tentang status sebagai orang beriman, milik Allah, yang pasti terikat kewajiban untuk memberikan seluruh diri kepada Allah secara bebas. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dalam konteks Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan hari ini, jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi dan orang Herodian menyadarkan kita semua tentang penjajahan dan kemerdekaan itu sesungguhnya. Penjajah yang paling berbahaya bukanlah orang lain, negara lain, atau kekuatan apa saja yang
datangnya dari luar, melainkan egoisme dalam diri yang turut memperanakan deretan dosa yang lain, seperti iri hati, kedengkian, dendam, kecemburuan, kesombongan, korupsi, tidak jujur, tidak setia, sikap intoleran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemerdekaan sejati itu menyangkut kebebasan batin dari kuasa dosa dan hidup di dalam persatuan dengan Tuhan. Orang yang menjalani hidup demikian tidak akan membiarkan kebebasan dirinya ditentukan atau dikontrol oleh situasi di luar atau oleh sikap dan perlakuan orang lain di sekitarnya. Rasul Petrus minta kita untuk hidup sebagai orang yang merdeka dengan cara hidup sebagai hamba Allah yang takut akan Allah, serta mengasihi sesama dan menghormati semua orang, termasuk para pemimpin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, di hari kemerdekaan ini, mari kita bersama merenung dan kembali berefleksi. Apakah ada hal yang masih membelenggu kebebasanku saat ini? Sebagai warga negara Indonesia, apa yang akan aku lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemerdekaan diberikan kepada kita untuk berbuat baik. Karena kemerdekaan itu sesungguhnya membawa kita kepada kebaikan bersama. Kebaikan yang kita lakukan membangun bangsa kita ini, mulai dari hal-hal yang kecil, sungguh-sungguh menjadikan kita orang-orang bangsa Indonesia dan juga warga gereja Katolik yang punya hati, yang siap untuk membangun bangsa dan juga membangun kekatolikan kita. Maka di hari kemerdekaan ini kita mau sekali lagi menegaskan, jadilah 100% Indonesia dan 100% warga gereja Katolik yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.